Oke, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ketemu lagi dengan Kak Yaya, Kak Tania, Kak Michelle. untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan pagi hari ini. Oke, adik-adik, kita mau fokus datang kepada Tuhan, memuji, menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nanti Kak Michelle akan pimpin kita dalam doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus haleluya. Amin. Amin. Gue mau bernyanyi lagu baru buat Tuhan kita. Amin. Yes. Haleluya. Semua tepuk tangannya. Yes. Goyangkan badannya. Yes. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau berlomba. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Semua tepuk tangannya. Yes. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. For you are love, love, love. Amin. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Yang terakhir katakan love, love. To me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Kuat-kuat yang terkuat.
kita mau siapin hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biar pagi hari ini apa yang kita dengar, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mau katakan, Yesus, kami mencintai Engkau. Dalam keadaan suka maupun duka, kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kami gak bisa keluar dengan bebas, kami di rumah aja, tapi kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada sukacita Tuhan yang melimpah di tengah-tengah rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku agungkan namamu, aku kan memujimu Tuhan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan duka. Suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Tinggikan Engkau Ku Tuhan. tinggikan, Ku agungkan namamu, ku agungkan. aku kan memujimu Tuhan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di duka. dalam suka dan duka. Sebab Kau yang layak Sebab Tuhan. Kau layak, terima pujian. Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Tinggikan Engkau Ku Tuhan. tinggikan, Ku agungkan ku namamu. agungkan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di
sampai hari ini Tuhan masih beri kami tubuh yang sehat, yang kuat Tuhan. Oleh sebab itu kami mau semangat untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu setiap nafas kami menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap apa yang sudah kami dengar, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik Tuhan. Amin. Buah kesabaran, buah penguasaan diri Tuhan, buah kelemah lembutan, biar buah roh itu terpancar lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Wah, kakak berharap dan kakak percaya adik-adik selalu ada di dalam keadaan yang sehat, adik-adik ada dalam keadaan yang baik, dan adik-adik ada di dalam keadaan yang happy. Ya, kakak mau nanya nih, adik-adik pernah nggak sih ngerasa taat, obey, atau patuh itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan? Misalnya nih, adik-adik kan suka banget sama misalnya permen, atau coklat, atau ice cream, atau mungkin junk food seperti fried chicken atau french fries. Nah, tapi papa atau mama kalian bilang kalian tidak boleh makan itu banyak-banyak, kalian tidak boleh makan itu sering-sering, kalian tidak boleh makan itu setiap hari. Wah, padahal kalian suka banget sama itu semua, tapi kalian tidak boleh makan itu. Aduh, rasanya tuh mau taat sama papa sama mama susah. Kan itu sesuatu yang saya suka. Terus saya dikasih peraturan tidak boleh makan banyak-banyak. Rasanya susah ya. Atau mungkin kondisi yang lain, adik-adik mau ulangan, ada tes, dan ada aturan gak boleh nyontek. Waduh, padahal ulangannya susah banget nih. Bahkan ada soal-soal yang kalian rasa kalian belum pernah diajarin loh sama missnya, sama teacher di sekolah. Tapi ada peraturan tidak boleh nyontek. Rasanya susah nggak buat taat? Rasanya susah nggak ya buat patuh untuk tidak menyontek? Adik-adik, kakak mau kasih tahu sama kalian. Ada kalanya dalam kehidupan kita, taat atau patuh itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Meskipun sulit, pasti bisa dilakukan. Ada cerita di mana ketaatan itu susah banget dilakukan, patuh itu susah banget dilakukan, rasanya nggak make sense, rasanya nggak masuk akal. Tapi orang-orang ini tetap memilih untuk taat, untuk patuh kepada Tuhan. Hal ini terjadi juga sama Maria dan Yusuf, orang tua dari Yesus. Nah, pada waktu itu, Maria dan Yusuf ini adalah sepasang kekasih, seperti papa dan mama. Tapi mereka belum menikah, mereka baru bertunangan. Nah, pada waktu itu di rumahnya Maria, seorang malaikat Tuhan datang menghampiri Maria. Lalu malaikat itu berkata bahwa Maria ini adalah wanita yang diberkati. Maria ini dikaruniai sama Roh Kudus. Maria akan mengandung seorang bayi, dan bayi itu adalah Allah, bayi itu adalah Yesus Kristus, dan bayi itu akan dinamai Immanuel. Wah, pada waktu itu Maria bingung dan Maria bertanya kepada malaikat, "Bagaimana bisa aku mengandung seorang bayi? Aku belum menikah." Nah, tapi Roh Kudus bilang bahwa bayi itu adalah benih daripada Roh Kudus. Sebenarnya mungkin di dalam hati Maria ada tanda tanya yang besar, karena Maria nggak tahu kan apa yang terjadi nantinya. Dan mungkin Maria juga merasakan takut. Maria merasakan khawatir. Apa kata orang nanti? Dia belum menikah,
tapi dia sudah hamil. Apa nanti anggapan orang? Wah, mungkin saja pada saat itu Maria sangat bingung, sangat takut. Tapi apa yang Maria katakan? Maria bilang, "Jadilah kepadaku apa yang Tuhan kehendaki." Menurut perkataan malaikat itu, Maria tetap taat. Maria tetap mau patuh meskipun dia ada di dalam kebingungan, ada di dalam kekhawatiran. Begitu juga dengan Yusuf. Pada waktu itu Yusuf bingung kalau misalnya Maria itu harus hamil, sedangkan dia belum menikah dengan Yusuf. Apa mungkin itu bayi dari pria lain? Tapi ketika Yusuf mau berpisah dengan Maria, malaikat Tuhan juga mendatangi Yusuf di dalam mimpi dan berkata bahwa kamu harus menikahi Maria karena anak bayi yang di dalam perut Maria itu adalah Yesus Immanuel. Yusuf pun taat kepada Tuhan. Meskipun dia mungkin bingung, bertanya-tanya antara tidak percaya atau percaya, tapi dia tetap mau taat dan dia akhirnya menikahi Maria. Setelah itu adik-adik, masalahnya belum selesai. Ketika Maria dan Yusuf sudah berkeluarga, ada sebuah peraturan di mana Raja Herodes itu harus melakukan sensus. Wah, jadi mereka itu masing-masing penduduknya harus pulang ke kampung halaman untuk mereka mendaftarkan diri mereka. Wah, itu adalah sesuatu yang menyulitkan bagi Maria Yusuf. Kenapa? Karena untuk pulang ke kampung halamannya itu butuh waktu 1 minggu. Bukan naik mobil. Adik-adik tahu nggak? Kalau kita ke Bali saja dari Jakarta, kita mau ke Bali, kita itu cuma perlu waktu 2 hari mungkin naik mobil. Tapi ini tuh perlu 1 minggu untuk mereka melakukan perjalanan pulang kampung. Dan itu bukan naik mobil, itu berjalan kaki dan naik keledai. Wah, itu sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Tapi mereka tetap harus lakukan itu karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan supaya nanti Yesus dapat lahir di kota Bethlehem seperti yang sudah difirmankan sebelumnya. Tidak mudah ya seorang ibu hamil perutnya besar naik keledai selama 1 minggu, tapi mereka tetap mau taat. Ada lagi kesulitan lain yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Ketika pada waktunya Maria ingin bersalin, anak babynya mau keluar, mereka mencari penginapan, mereka mencari hotel, mereka mencari rumah sakit, atau mungkin puskesmas. Tapi tidak ada satu tempat pun buat mereka karena semuanya rame, semuanya full, semuanya sudah terisi penuh oleh orang lain. So, adik-adik tahu Maria harus melahirkan di mana? Maria harus melahirkan di sebuah kandang, di sebuah stable, di mana di situ hanya ada binatang dan mungkin juga bau, kotor. Tapi lagi-lagi Maria dan Yusuf tetap taat kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka semua. Tidak sampai situ adik-adik. Ketika Maria sudah melahirkan Yesus, ada sebuah peraturan yang dikeluarkan lagi sama Raja Herodes. Raja Herodes tidak mau kalau tempatnya sebagai raja itu digeser. Jadi, ketika dia tahu bahwa ada seorang raja telah lahir ke dunia, dia melakukan sebuah peraturan bahwa setiap bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun itu harus dibunuh. Wah, artinya Yesus ini terancam dibunuh. Tapi mereka disuruh Tuhan untuk pergi ke Mesir, melarikan diri untuk mengungsi. Dan itu bukan sesuatu yang mudah buat Maria dan Yusuf.
Susah banget ke Mesir adik-adik dengan seorang bayi, dan itu juga jauh, dan itu juga bukan kota mereka yang mereka sebenarnya asing, mereka tidak ada kenalan di situ. Tapi lagi-lagi Maria dan Yusuf tetap memilih untuk taat kepada Tuhan. So adik-adik, Maria Yusuf telah menjadi bagian yang sangat penting untuk seorang juru selamat bernama Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar ya adik-adik ya. Meskipun ketaatan itu adalah sesuatu yang terkadang akan sulit kita lakuin, akan susah, akan buat kita bingung, akan buat kita rasanya takut. Tapi percaya, kalau itu datang dari Tuhan, kalau itu adalah firman Tuhan, meskipun itu susah dilakuin, meskipun itu sangat membingungkan untuk dilakuin, adik-adik tetap mau taat, tetap mau melakukannya. Yuk kita buka Alkitab kita untuk ayat hafalan kita minggu ini di Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Kita ulang sekali lagi ya. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Kita tutup mata kita lipat tangan supaya kita fokus. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami telah melihat begitu Maria dan Yusuf sangat taat kepada Tuhan, sangat patuh kepada Tuhan. Meskipun keadaannya tidak mudah, meskipun situasi membingungkan, meskipun mereka perlu usaha yang sangat-sangat luar biasa, tapi mereka tetap mau taat sama rencana Tuhan. So Tuhan, biar hari ini kami juga belajar, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, untuk kami bisa mengikuti Maria dan Yusuf, taat kepada Tuhan di dalam segala keadaan, di dalam segala tantangan yang harus kami lewatin. Kami mau belajar dari firman-Mu, kami mau ikuti dan melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you adik-adik. Merry Christmas and God bless you so much. Mari kita angkat kedua tangan kalian untuk menerima berkat pada hari ini. Percayalah, imani bahwa semua yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan telah menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan menjaga engkau atas segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Semuanya akan Tuhan genapi dalam kehidupanmu kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya, amin.